ada hubungan perjuangan antara kelompok Islam dengan kelompok Marxis. Perjuangan Palestina ini udah perjuangan semesta melawan yang namanya kolonialisme. Hamas ini berhasil menunjukkan humanisme perjuangan pembebasan. Hamas menunjukkan keberhasilan itu. Dengan kasus pemboman ini ada desakan internasional. Dengan si Xi Jinping, Presiden Cina datang ke San Francisco waktu APEC, itu menunjukkan bahwa mereka ada upaya untuk memutus ini. Halo sahabat OMB, obrolan buat kita. Hamas meminta pembebasan yang namanya George Ibrahim Abdallah di Prancis. Oke. Gitu. Jadi itu faksi revolusi bersenjata Lebanon. Ini faksi ini laser atau tentara modern, Bang? Jadi gini, saya mau jelaskan bahwa ada hubungan perjuangan antara kelompok Islam dengan kelompok Marxis. Ini. Itu kan yang si George Ibrahim Abdallah itu kan Marxis. Ya. Si Ahmad Sadat ini kan Marxis, gitu. Jadi ini bukan perjuangan Islam. Ini udah jelas lah kalau Hamas itu Islami, nasionalis Palestina, tapi juga dia internasionalis. Ada aliansi strategis. Ada aliansi strategis, gitu. Dan ini bisa luar biasa, walaupun memang dia nggak meminta pembebasan Carlos. Carlos mungkin umurnya sekarang udah 90 tahunan ya. Iya. Tapi kalau dia minta si George Ibrahim Abdallah supaya dibebaskan, Ahmad Sadat supaya dibebaskan, gitu. Israel pasti nggak ngasih gitu, karena si ini sangat berpengaruh dan dia anggota, istilahnya calegnya Hamas waktu 2006. Waktu Hamas menang pemilu kan 2006 itu salah satu calegnya itu si Ahmad Sadat. Gitu. Jadi itu kan menunjukkan bahwa Hamas sangat respect sama kelompok ini kan gitu. Bahwa kelompok ini juga ikut memperjuangkan Palestina dan juga dia respect sama perjuangan di Lebanon, teman-teman dia di Lebanon. Gitu. Dia menunjukkan. Nah, jadi perjuangan Palestina ini udah perjuangan semesta melawan yang namanya kolonialisme. Ini Marxis di Timur Tengah nih. Marxis Timur Tengah. Nah, emang Marxis kan hancur sejak Uni Soviet berantakan. Jadi sejak 91-an kelompok ini emang tiarap semua kan. Gitu. Tapi kan ideologi nggak mati. Buktinya tahun 2000-an itu kan Intifada 2 masih ada. Ahmad Sadat ini masih gitu, dan dia front populer pembebasan Palestina. Marxis. Gitu. Jadi nah, sekarang kenapa kita kembali ke kenapa Hamas akan menang? Nah, kan kalau perjuangan dulu sangat kayak Carlos itu sangat berdarah-darah, sangat ya mudah disebut orang sebagai terorisme kan gitu. Nah, Hamas ini berhasil menunjukkan humanisme perjuangan pembebasan. Nah, jadi dengan Israel salah langkah membom itu, dia bisa merebut hati seluruh manusia di dunia, gitu. Sehingga demonstrasi di semua kota besar di Eropa, di Amerika, kalau Timur Tengah udah pasti ya, di negara-negara Selatan udah pasti. Ya, itu keberhasilan Hamas. Jadi perjuangan itu dia tunjukkan nggak mesti hanya bersenjata, tapi juga harus politis dan harus cerdas. Inilah kenapa Hamas harus menang. Inilah menginspirasi orang-orang selain Taliban ya. Nah, kalau kita kembali kepada textbook militer. Textbook militer itu kan orang melihat bahwa belajar militer itu ke Sun Tzu dengan seni perangnya. Ada lagi satu orang harus belajar namanya von Kriegel. Bahasa Jerman kalau diterjemahkan bahasa Inggris adalah Onward. Itu sebetulnya karangan si Karl von Clausewitz.
Ini terkenal nih. Jadi semua orang militer akan belajar dia. Itu strategi perang juga? Strategi perang. Jadi perang itu hanyalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Oke. Nah, jadi itu pepatah dia. Jadi perang itu kalau tanpa ada politik itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu kan kelembutan, kehalusan. Perang akan aja kebengisan dan kebinatangan. Tidak ada nuansa diplomasi, nuansa kemanusiaan. Jadi hanya kebiadaban aja perang untuk perang. Jadi perang itu harus dituduhkan untuk kepentingan mencapai tujuan politik. Nah, tujuan politik. Jadi di situ membuka pintu diplomasi, di situ membuka pintu PR. Jadi nggak mesti kita hanya mengasah pisau, melatih menembak, tapi juga bagaimana melatih PR, melatih diplomasi, Nah, Hamas menunjukkan keberhasilan itu. Nah, ini akan menginspirasi orang bahwa perjuangan pembebasan itu nggak mesti juga hanya dengan kekuatan bersenjata dan teriak-teriak, tapi juga harus mulai menggunakan kecerdikan. Gitu. Nah, sekarang kita lihat dalam hal kecerdikan ya. Pertama kan kita lihat tatanan di PBB. Nah, di PBB ini udah beberapa kali kan itu dipermalukan betul Amerika, dipojokkan betul waktu pertama kali Rusia mengusulkan resolusi kan diveto sama Amerika. Karena waktu tahun awal-awal setelah 7 Oktober itu kan Israel sangat percaya diri, dia bisa mengalahkan Hamas, terus juga kelompok Barat sangat percaya diri, kan datang semua tanggal 7, tanggal 8 itu ke Israel semuanya, semua negara blok NATO dan semua Amerika, dan tidak ngasih garis merah, dukung total Israel. Nah, sehingga mereka percaya, bahkan si Antony Blinken, Kementerian Luar Negeri mewacanakan tidak ada gencatan senjata. Jadi udah yakin betul bahwa Hamas ini akan tumpas. Akan dihabiskan. Gitu. Akan dihabiskan. Kan tujuannya itu kan dijelaskan bahwa kita akan habiskan. Walaupun tujuan jangka panjangnya jelas menghabiskan semua Palestina. Tapi itu jelas Hamas habis. Gitu. Dengan percaya diri mereka. Nah, ternyata dengan kasus pemboman ini ada desakan internasional. Biden didesak, Macron didesak, semua negara kan didesak demonstrasi begitu viralnya itu ya. Begitu viralnya bagaimana anak yang bergetar, bagaimana bayi yang meninggal itu kan luar biasa itu. Sehingga desakan itu. Nah, sebelum itu kan Amerika memeto terus. 2 kali veto. Yang dari Rusia dia veto. Dan Amerika akhirnya ke pojok. Berarti Amerika kok suka perang ya? Itu kan dunia selatan melihat begitu. Begitu banyak yang mati. Dunia selatan negara-negara berkembang. Negara berkembang. South Selatan kan, karena gini, waktu perang Ukraina sama Rusia, kan semua blok NATO itu mengkampanyekan kekejaman Rusia. Tidak ada orang yang lebih jahat itu selain Rusia dan Putin. Itu kampanye. Terus kan orang-orang ini kan belajar. Itu jumlah sipil yang meninggal di perang Ukraina-Rusia selama 2 tahun dengan 2 minggu perang antara Israel dan Hamas, jumlahnya tuh lebih besar korban sipil di Gaza. Kok Amerika memveto? Sementara dia mengkampanyekan setiap hari, mari kita boikot Rusia. Putin ini bengis, Putin ini segala macam, kan begitu. Sampai yang namanya si John Kirby itu, juru bicara Pentagon itu kan, waduh rakyat Ukraina nangis buaya begitu kan. Anak-anak diusir sama Putin, suruh pergi dari itu. Wah, Rusia dibaca. Tapi begitu orang Palestina diusir dari utara, Gaza Utara ke selatan, kau diam aja kalian kan gitu. Ini kan marah dunia. Marah dunia. Akhirnya mereka berubah kan waktu yang ketiga itu yang dari Malta, mereka akhirnya absen karena nggak bisa. Dan satu-satunya lagi dipermalukan, orang bikin resolusi di Majelis Umum PBB tentang embargo Kuba. Nah, embargo Kuba, seluruh dunia anggota PBB meminta itu dicabut. Embargo Kuba, kecuali 1-2 negara, Amerika dan Israel. Dan satu yang absen, Ukraina. Jadi ini udah terbelah gitu kan. Dan di dunia diplomasi PBB sekarang tinggal bagaimana mempermalukan terus Amerika dan Israel. Gitu. Anginnya udah ke sana. Walaupun sebelumnya sebetulnya
udah banyak juga orang udah empat gitu dengan Amerika gitu ya, udah itu. Tapi untuk sekarang, jadi kalau nanti ada resolusi di Dewan Keamanan lagi yang sekarang akan diusulkan oleh Cina dan Uni Emirat Arab, Amerika mau nggak mau pasti akan menyatakan absen. Dia nggak mungkin veto. Kalau veto marah dunia. Ya. Nah, jadi misalnya ada solusi dua negara. Hidup rukun lah antara Palestina dan Israel. Nah, kalau itu Amerika itu akhirnya Dewan Keamanan itu artinya berhak pasukan Liga Arab untuk masuk ke Gaza. Selesai itu. Hamas menang. Oke. Nah, itu salah satu peta di diplomasi. Walaupun sebetulnya juga diplomasi ini harus ditekan terus. Harus tetap dipertahankan, apalagi Biden sekarang kan mau nggak mau dia mau pemilu kan Amerika. Jadi dia punya kepentingan juga untuk jangan terlalu ini eskalasi. Nah, itu satu. Nah, tarik kedua, itu kan pertarungan di tingkat diplomasi internasional. Ada pertarungan lain, jadi kan ini ada pertarungan yang disebut, kalau kita ngelihat struktur di Amerika itu kan ada yang disebut orang-orang kaya. Gitu. Kepala oligarki Amerika. Nah, ada yang disebut neokon. Nah, neokon ini juga inovasi baru tahun 60-an. Jadi sebelumnya kaitan dengan Vietnam nih. Setelah Amerika kalah sama Vietnam, neokon hasilnya mencuat mau untuk globalis lah, kaum globalis. Nah, sebelumnya kalau ada masalah dengan pemerintah Amerika yang sangat anti terhadap kaum kapitalis besar ini, selalu mekanismenya adalah pembunuhan. Abraham Lincoln, John F. Kennedy, gitu kan, terus juga mungkin banyak lah gitu. Nah, jadi dulu ada lapisan-lapisan para pelacur, spesialis pembunuh lah gitu. Di bawah oligark ya? Di bawah oligark untuk kepentingan ini kan gitu. Nah, neokon ini inovasi. Jadi dengan membentuk think tank, tim lobby Yahudi. Sebelumnya nggak ada. Tahun 50-an itu Amerika belum begitu dekat sama Israel. Israel memang dekat sama Inggris sama Perancis. Gitu. Jadi waktu dia instansi ke terusan Suez, menduduki terusan Suez, itu Israel, Inggris, Prancis. Malah ke Prancis bang ya? Prancis, Amerika belum ikut-ikutan. Kenapa? Apa alasannya Prancis? Ya nggak tahu. Amerika kan yang mengancam untuk mereka supaya cabut dari terusan Suez zamannya Jamal Abdel Nasser. Oh, mungkin jadi Amerika masih netral. Ada kepentingan Prancis di Afrika kali ya? Iya, Afrika Barat. Afrika Barat. Nah, sejak tahun 60-an lah, 60-70-an baru Amerika sangat dekat. Jadi jangan juga kita salah persepsi bahwa Amerika itu sangat dekat sama Israel. Sebelumnya nggak dekat. Nah, Inggris yang dekat sampai tahun 60-an, Prancis yang dekat. Gitu. Nah, setelah tahun 60-an neokon inilah yang membolehkan bagaimana jadi istilahnya menguasai birokrasi, menguasai Kongres, membiayai anggota Kongres. Dia yang jadi apa? Yang jadi istilahnya tuh yang jadi wadahnya uang-uang yang mereka ini. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat struktur di Amerika seperti itu. Nah, dengan si Xi Jinping, Presiden Cina datang ke San Francisco waktu APEC, itu menunjukkan bahwa mereka ada upaya untuk memutus ini. Ngerti gitu? Kan kalau Xi Jinping nggak usah kita ajari tentang Marxisme dong. Dia lebih khatam dari kita kan. Dia tahu gitu kan. Tapi dunia multipolar ini belum sanggup menghajar ini. Gitu. Bahwa ini kan nggak berbentuk. Bagaimana kita menghajar BlackRock? Menghajar Vanguard? Nggak bisa. Dia apa salahnya gue kaya gitu? Apa buktinya gue membunuh presiden di mana? Nggak ada, susah. Ngerti ya gitu. Nah, si Xi Jinping inilah datang ke San Francisco itu untuk memutus rantai ini. Ngerti? Dia ngobrol sama siapa? Sama dia mengundang semua CEO, pemain besar, pengusaha di Amerika. Lewat pengusaha ya? Pengusaha besar. Jadi kan dia menunjukkan bahwa yang lu biayai ini itu tuh nggak becus. Maksudnya si neokon. Dia membuat perang di mana-mana. Dia membuat kalau Timur Tengah ini terjadi eskalasi, ini dunia hancur, ekonomi hancur. Kan kalau orang kaya itu kan yang penting bisnisnya jalan.
Dan Xi Jinping berhasil. Kayaknya orang kayak lari ke Cina. Bisa lari ke Cina, bisa jadi ke selatan. Tapi dia menunjukkan dulu. Nah, tapi Neokon juga kan berusaha bahwa gua lah yang bisa memfasilitasi kepentingan lo. Gitu. Nah, jadi ini sekarang ada pertarungan kalau kita ngelihat kenapa misalnya pertemuan forum Oki kemarin yang di Arab Saudi itu kan sangat lunak. Tidak ada embargo. Kan usulannya bahwa pelarangan pesawat Amerika untuk mengirimkan persenjataan ke Israel, embargo minyak, mobilisasi pasukan. Yang ketuanya Pak Jokowi ya? Enggak, itu di Arab Saudi kan yang ngundang. Jokowi datang. Dan Jokowi bicara dengan Biden. Itu lain lagi. Setelah itu. Setelah itu. Tapi yang kalau Jokowi ke Biden sih belum nggak dihitung. Yang dihitung Xi Jinping. Xi Jinping. Presiden Cina. Nah, waktu itu kan sangat lunak sekali. Tapi kan orang ngelihat kan orang-orang seperti si MBS Muhammad bin Salman kan bukan orang-orang cere, dia kan sebagai orang ini juga dia bisa panggil ahli segala macam, bisa menjelaskan apa sih liberalisme, orang jelasin apa sih marxisme, dia jelasin. Dia pokoknya jangan kita kira bahwa para pemimpin besar di dunia ini nggak ngerti nggak gitu, bahwa mereka sangat ngerti. Dan kalau kita ngelihat kalau di Amerika itu kan ada yang satu istilahnya oligarki besar namanya BlackRock.